Cek cek. Nice. Udah lu pokoknya sini aja. Udah. Ini udah record ya. Udah. Nah ini mestinya kalau kita lihat nih historinya nih jelek ya. Ini udah jelek nih. Ini kita mulai dari balance 14.30. Kita resikonya $2 aja dulu. Nah, belum ada momen. Sih kelihatan sih cuma kecil. Sini. Itu apa? Sini bracket block. Nah, ini kan ada order block kan. Order block. Terus dia ketemu. Dia kan. Gua kan garisin ke sini ya. Yang ngebentuk bearish. Dia breaker blocknya. Order blocknya di bawah nih. Ke bawah kan. Arahnya ke bawah. Hmm. Gua bikin dulu. Directionnya tuh dia kayak begini. Nah, kalau directionnya ke sini ke bawah, berarti kita tinggal liatin aja nih. Ini breaker blocknya ke sini kan. Terus di sini ada imbalance nih. Pokoknya prinsip breaker block tuh dia membentuk order block, terus ketemu sama imbalance. Imbalance dia harus turun dulu. Nah, dia sebelum dia bakal direction kita ke bawah biasnya, dia harus retest dulu sini. Itu udah retest tuh. Dia perlu turun dulu terus retest. Nah, kita decide decisionnya itu ketika dia retest. Nah, bagusnya tuh di sini. Ya kan dia kan belum ada turun ya. Kita tungguin. Nah, dia udah reaction. Nah, ini karena terlalu kecil, gue masih bingung antara yang ini atau yang ini. Ini nggak terlalu gede lah probabilitasnya, cuma menurut gue ini oke. Nah, kita ambil aja di sini. Sini SL-nya terakhir dari sini 3,5. Iya kan? 3,5. Karena, nah kalau lu lihat di sini average-nya tuh di sini kan. Iya. Averaging-nya tuh di sini. Nah, di sini averaging-nya. Nah, gue biasanya ngambil dari order block body candle-nya. Yang terdekat aja. Yang terdekat di sini. Karena ini bisa digabung sama yang ini juga. Jadi gue ambil yang ini. Nah, ini 135,75. $2 aja. Satu, tiga, empat, satu juga. Mana sih? Salah. Ini nggak peng. Open lah. Udah. Nah, sih. Udah ya. Gila langsung. Nah, gila, ini langsung gila, aja. Gila, gila. Cek itu. Cek nah, itu. Lo nggak usah kaget nih. Nanti lihat aja. Ini baru satu ya. Kecil banget loh. Iya. Justru harus ngambilnya kecil.
Malah tadi harusnya di sini, ke 4,6. Ini mah scalping guys. Emang scalping. Ini eh breaker block strategi tuh dia bagusnya tuh scalping. Ini bagus banget. Ini yang gue suka nih, yang gue Tahu. tunggu-tunggu nih. Tapi scalping pakai Ya, nah scalping kan kita perlu ada momennya dulu. Nah, yang penting ada breaker blocknya doang. Kita tinggal momennya tuh cuma nungguin dia doang. masih gimana sih breaker block sih daerah sini? Nah, coba gua tandain. Nih gua kasih contoh kayak gini breaker block. Gitu. Mau nulis ya. Nah, soalnya dia turun, terus di sini ngebentuk order blocknya. Hmm. Terus dia naik nih, dia naik ngasih imbalance. Di sini langsung naik nih, naik. Hmm. Terus dia turun juga langsung langsung turun, jadi imbalance. Sini imbalance. Ketemu tuh imbalance-nya Ya, kayak gini. dia sampai sampai bikin breakout structure BOS, market structure shift. Hmm. Nah, ini direksinya udah bener nih. Nah, kita tinggal nunggu dia balik ke arah si order block terakhir yang menjadi breaker block. Nah, di sini direction kita udah ketika dia udah retest nih ke sini, terus dia ke arah sini. Nah, dia turun sedikit. Nah, di sini baru direction kita. Kita ambil decision kayak gini. Nah, gue biasanya ngambil SL-nya tuh di terakhir. Hmm. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya. Biasanya ada di sini tuh jarum kecil nih. Nah, dia tuh eh weak candle Ya, ya, terakhir ya, lah. ya. Oh, Nah, harusnya di kecil kayak gitu. Cuma kalau karena ini weak candle-nya tuh di sini doang kelihatannya. Nah, sebenarnya kita cuma ngambil di sini aja nggak apa-apa. Cuma itu kan terlalu beresiko ya. Kita ambil jangan terlalu kecil. Kayak gini aja. Nah, untuk TP-nya sendiri di order block terakhir. Nah, jangan sampai lu naruhnya di malah di liquidity-nya hmm. di weak candle-nya lu harusnya naruhnya di body candle di sini mestinya. Karena yang ini yang terdekat, Iya. jangan yang ini. Kita ambil yang terdekat. Nah, ini kan udah kecil nih. Lu jangan kecilin lagi. Udah kecil malah lu kecilin lagi. Ibaratnya udah probabilitas win-nya gede, lu kagak mau ngambil resiko. Itu sama aja ya lu ngasih makan terus-terusan. Nanti kalau dia retest terus kayak gini, seharusnya nggak ada retest sampai sini juga sih. Yang penting lu jangan naruh SL plusnya di sini. Lu kalau mau naruh SL plus, ya nggak usah pakai SL plus sih menurut Iya. gua. Udah kecil Iya. juga. Oh, bagus ya. Lagian rewardnya sebanding lah. Gede. Nah, kalau di sini gimana? Nah, kalau misalkan dia naik, directionnya sama aja. Ini tinggal kita balik aja. Di mirror bisa nggak sih? Ininya aja mirror. Caranya gimana? Nah, gini aja. Nah, iya kayak gini sama aja. Dia naik, terus dia ngasih Di sini kan. order block which is yang ini. Yang ini. Nah, yang Yang ini, ya karena kalau ini tadinya bisa juga, cuma karena setelah dia turun patternnya ini, berarti yang valid yang ini bukan yang ini. Jadi yang ini, salah.
Yang ini yang valid antara ini sama ini nih. Tadi kan gue bingung ya. Soalnya dia mirip lah. Ini sama-sama order block, ini sama-sama order block. Cuma dia respect yang ini sih. Cuma antisipasinya harusnya yang ini ya. Jadi kita bisa naruh di bawah sini. Yang mereka cucunya tuh ini ya. Ini kan dia naik nih. Seperti ini. Nah, ini breakout structure dari dia. Hmm. Breakout structure dari dia juga. Tapi yang penting kita kan ambil yang tergede. Hmm. Nah, kita nggak bisa dia turun atau dia naik nih directionnya. Kita nggak bisa langsung entry-nya di sini. Nggak bisa. Nah, kita harus nunggu dia turun dulu. Koreksi. Nah, turunnya juga nggak bisa di sini. Karena turun. Kita ambil desisinya harus di area breaker block. Bukan di area ketika retest dikit di sini. Langsung entry. Salah lu. Lu kalau naruh SL di sini bisa kena. Jadi harus tetap di areanya breaker block. Nah, coba lagi ya. Ini hapusnya loh. Ya, gue. Intinya gitulah. Pelan-pelan. Hah? Pelan-pelan. Oh, ininya ya. Hmm. Satu menit aja. Pelan-pelan. Nah, nah, di sini dia belum ada lagi. Ini belum ada kan? Ini belum ada. Belum ada. Ini kan di atas ya. Dia mestinya di sini bisa. Jadi dia ada double. Breaker blocknya ininya double. Nah, kalau ini kan di bawah. Ini kan di bawah. Nah, kalau ini dia di atas. Bedanya kayak gini. Ini di bawah. Setelah dia naik, dia turun. Dia turun ngebentuk order block. Nah, reactionnya harus turun juga. Nah, kalau ini kan reaksinya naik. Dia order block di sini. Dia koreksi sebentar. Nah, reaction yang gue maksud tuh dia harus ada imbalance kayak gini. Nah, ini kan imbalance di area order block tadi tuh. Hmm. Nah, itu artinya dia jadi order block become a breaker block. Ini order block ketika nembus ke sini, dia jadi breaker block. Nah, di sini dia imbalance imbalance lagi. Jadi Double nih. tetap tetap tembus. Jadi dia tetap valid. Yang ini. Ya, jadi yang ini yang kita arahnya. Nah, Nah, ini kan Nah, saya di sini juga oke sih. Set, ambil dikit aja, 3,4 udah oke loh. 3492. Ya, 6 ya. Waduh, apa? Ini bagian dari risk lah. ini kayak double dia. Iya. Dia ternyata di sini tuh nggak respect. Nah, ini nggak respect ya.
dia malah turun. It's okay lah. Nah, di sini masuk nih. Emang sebanyak itu? Kayak setupnya tuh tiap kali ini ketemu, 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 ketemu. Iya, ini kan dia di bawah. Oh, ini enggak valid. Ini mana ya? Ya, soalnya di sini kan dari sini kita kan turun kan. Ini juga bukan bukan imbalance, nggak valid tadinya. Kalau kita tadi ngeshort langsung kena. Nah, itu perlu lihat juga. Ini jangan asal bilang valid, di sini nggak ada imbalance. Cepetan ya. Ini kayak gini lu gak lihat time frame lain. Hah? Gak lihat time frame lain. Enggak. Karena di sini tuh udah termasuk. Nih, kalau lihat ini tuh udah termasuk order block. Nah, mana tadi? Ini kan order block. Hmm. Ini juga order block nih. Itu sebenarnya udah termasuk aja. Ini POI. Oh, enggak, Pak. POI itu point of interest. Nah, ketika dia retest ke sini, dia nge-respect ini. Jadi dia pasti direction turun. Nah, terus di sini ada market structure shift. Nah, dia pokoknya udah include semua. Jadi, menurut gua udah nggak perlu dilihat lagi. Nanti kalau lu scalping, decisionnya kelamaan gimana? Nah, ini gede nih. Tapi ini gede. Gua nggak, gua ngeri sih. Kalau turun, kan dia mestinya order block kan di bawah. Kayak ini di atas. Enggak, ini enggak valid. Ada yang lain aja. Nah, di sini ada nih kecil nih. Order block ketemu di dalam. Ya, nah, tunggu dia selesai si order block. Ya, arahnya ke bawah kan. Nah, dia lumayan panjang nih. Yang belok. Ini ya. Ya, enggak. Ya, aman lah ya. Hah? Aman. Menurut gue dia nggak terlalu high probability, soalnya dia gede banget ininya. Cuma kita ambil aja. 35124. Biasanya suka langsung. Ya, kadang-kadang.
Numpangnya nggak, ini nggak enak ya. Hah? Numpangnya nggak enak. Iya, karena gratisan ya. Nggak apa-apa. Ya kan? Dia nggak valid kan. Gede banget. Eh, ini nih tadi. Nah, aduh, telat. Nah, breaker block tuh dia nggak mesti dia kayak gini nih. Oh, ini kan kena semua ya. Oh, enggak deng. Dia tuh yang ini. Nah, yang ini. Tuh, dia cuma kena dikit doang. Nah, ini juga sama. Nah, itu tadi. Dia cuma kena sedikit doang. Nah, dia sebenarnya bisa SL-nya di sini. Cuma janganlah, sini aja. Nah, lu TP lu kayak gini udah gede banget nih. Udah kena itu. Nah, sini ada, bukan. Iya, ini sih sekali, Pak. Iya. Lu udah nggak deg-degan lagi nih, kayak gini. Hah? Udah nggak deg-degan lagi nih. Guys, di sini aja, cepetan ya. Nah, ini terus itu. Pokoknya dia order book ketemu fair value udah. Iya, nah jadi breaker block. Order Berarti block ketemu gap imbalance. berarti lu carinya Bukan fair value, dia imbalance. lu carinya ini berarti dari semua. Nah, lo order blocknya juga kalau dia di bawah, directionnya pasti ke bawah. Lo kalau order block yang di atas kayak gini, terus dia imbalance ke atas. Nah, dia berarti directionnya ke atas. Nah, berarti lu tiap ada order Nih, block lu lo kasih tanda ngelong, Riz. long short, gitu. Terus tiap ada order block kasih tanda berarti banyak Enggak, juga ya. iya, makanya yang perlu dicari tuh cuma yang kayak gini doang. Enggak semuanya, masa ini harus gue tandain satu-satu. Nanti jadi distract. Nggak bagus. Masa semuanya gue tandain, nggak bisa. Nah, berarti dia harus retest dulu ke sini. Iya, dia naik nih. Nah, di sini dia imbalance nih yang penting. Terus Berarti retest di sininya baru. oke. Coba. Jadi kita nunggu retest ke sana Pak. Ini waktunya tuh, nah, nih ke Indonesia dulu nih. Jakarta. Nah, di sini tuh jam 18 ya, malam ya. Ini kan malam nih. Dia berarti masuk sesi New York ya. Ini tadi sesi, nah jam 12. Nah, yang gue suka tuh biasanya pagi itu jam 7, siang tuh jam 12, jam 1, tapi ini kebetulan jam 11. Malah malah jam 10 loh. Jam 10 udah kelihatan dia. Enggak jam 11 sih. Dia kelihatan jam 11. Berarti kerja nih. Nah, ini jam 12 sih. Tuh, dikit lagi jam 12. Jam 12 malah udah TP anjay. Apa-apa. Pas lagi kerja Riz. Ya. Sebenarnya ini termasuk sih. Nih, cuma kegedean.
ini tuh masuk cuma kegedean. Jadi lu nanti bingung. Lu mau naruh SL-nya di mana? Bingung. Ya, pasti SL-nya di atas itu dong. Di atas yang ini kita ke atas tadi gara-gara ini ya. Ini directionnya salah. Kita mikir yang ini, padahal yang tadi, yang ini. Oh, kalau soal tadi bedanya apa? Imbalance itu yang renggang, yang kayak gini. Ya, kalau gitu aja. Nih, ini imbalance. Ini imbalance. Ya, kalau tadi sama aja. Kalau fair value itu area ini, area Fibonacci, fair value. Ini lu narik kayak gini, nah ini fair value. Sama. Jadi nggak mesti fair value itu nggak mesti harus ada imbalance. Ini yang kayak order block tuh juga bisa jadi fair value. Kayak kayak ini bisa jadi fair value. Value dia langsung. Itu sebenarnya cuma penyebutan aja sih. Biasanya orang ICT, SMC kayak gitu. Jadi ada perbedaan penyebutan ibaratnya karena perbedaan komunitas ya. Orang order flow juga beda penyebutannya. Penyebutannya ada yang absorption, ada yang gimana gue nggak ingat. Ya lebih enak sih karena udah terbiasa ya. Berarti ini harus ada sebelum ke atas. Buset gede banget. Hah? Berarti dia harus ada sebelum ke sini kan? Baru kita open. Iya. Yang penting ini kan ada. Ini kan eh, week terakhir di sini. Terus dia ngasih imbalance ya. Nah dia harus ngasih imbalance dulu di sini. Ngasih week dulu di sini. Berarti paling kita nunggu dia selesai di sini ya. Agak susah sih. Ini kurang realistis lah. Kenapa gak nunggu Ini retest di sini dulu? ini menurut gua kurang. Karena dia nggak kayak gini dulu dia. Nah ini kan dia turun kan. Dia turun tapi nggak bikin ini lagi. Jadi ngeritas si imbalance-nya. Harusnya yang bagus tuh kayak gini. Kalau kita mau entry. Jadi kita tahu di mana letak entry-nya. Iya. Ini sebenarnya agak agak bahaya sih. Cuma tetap bisa kalau ada momennya. Kalau momennya dapat tunggu ke atas gitu. Iya, tunggu dia ke atas. Ini kalau dapat kayak gini nih, dapat 1/5, 1/6 dapat sih. Wah, gila ya. Mantap anjay. Ini paling videonya bakal di skip sampai balance-nya udah gede kali ya. Lamaan ya. Hah? Lamaan. Ini juga sini sebenarnya dapat nih begini. Cuma dia susah dia nggak dapat ininya momennya. Tapi iya, berarti. Oh ini kan di ke atas ya. Oh enggak, dia dapetnya yang ini maksudnya. Nah ini ke bawah, terus dia ngasih imbalance. Tadinya bisa nih ke atas. Ke atas ada probabilitas, cuma dia nggak lanjut naik. Tapi dia lanjut turun ngambil yang ini. Berarti yang ini yang valid, yang di bawah. Tadinya dia mau ke atas, terus direksinya berubah jadi ke bawah.
Jadi dia yang ini yang valid, dia masuk yang ini, turun ke bawah. Pantesan dari tadi gua kencang banget ininya, nggak dapet mulu. Buset, 1 banding 8. Dapet loh, panjang banget ya. Gila. Ini kan ke bawah. Nah, ini dapet nih. Ini nge-short di sini. Nge-short lagi. Iya, banyak ya. Sini, wah ini dapet sini. Kali 4. 34, 864. Lah, 34, 846. Oh, ya, ya, ya. Oh, ini hal ini ya. Hal ini ya. Sorry, maafin. Hal ini. Terus nilainya gue bener. Malah sesat ya. Yang gampang. Banyak banget. Gila, Pak. Ya kan? Ini baru 2 nih. Tadi kesalahan. Apa-apa. Namanya juga probabilitas. Tetap harus ada resiko kan. Ininya. Pelan amat. Sekian pelan pelan banget. Sekian kencang kencang banget. 1 menit kagak mau anjay. Tuh, Kalangan. makanya. Ini belum. Hmm, di sini. Ini kan naik. Nah, kita tungguin. Nah, kagak. Ini dari sana naik. Cuma dia nggak di spek. Ya ke bawah tadi. Berarti ini nggak valid. Nggak valid lah. Ini direksinya ke bawah. Berarti antara yang ini. Antara ini atau ini. Nah, karena ini nggak valid, kita hapus aja. Nah, ini dua-duanya nggak valid. Nah, Ini nggak valid, ini nggak valid. Tapi kita bisa majuin lagi. Coba yang ini, apa yang ini. Tapi ini enggak sih. Ini enggak valid karena dia dia tuh kecil. Dia 50-50 antara weak candle sama body candle. Nah, kita kan nyarinya yang body candle full ya. Hmm. Itu namanya order block kayak gitu. Kita nyari yang order blocknya full. Ini mas,
Lu nggak usah ngeliatin yang lain. Dia, jadi kita tuh nggak peduli mau dia naik naik seberapa besar atau turun seberapa besar. Kita mah yang penting dari ininya kita aja. Jadi kita nggak peduli sama faktor lain. Jadi yang pertama kali cari tuh order blocknya kan. Iya, kita cari order blocknya dulu, baru imbalance-nya. Oh, sorry sih. Nah, kalau ini kan kayak gini, dia kan turun, yang order block, kayak imbalance. Cuma di sini tuh nggak kelihatan weak candle-nya, jadi dia full body panjang semua. Jadi gue nggak suka sih yang kayak gini. Gue tuh suka tuh yang imbalance-nya kelihatan. Jadi Ya, kayak ya. ini ke sini kan kelihatan. Nah ini nih, cuma dia kecil banget. Tadi gue nggak lihat, oh, kecil ya di sini. Nggak valid. Coba kita tandain dulu ya. Ini gede. Nah ini kegedean nih, gue nggak suka. Nah kita harus pilih-pilih biar kita setupnya A plus setup. Jadi nggak sembarangan, ya kan? Bener kan? Kalau kita tadi ambil yang ini, ah lagian dia nggak valid sih. Ini bisa nih. Cuma dia bukan imbalance. Dia imbalance-nya tabrakan sama liquidity. Nah, ya. Gua nggak tahu ya. Kalau gua nggak tahu, gua tinggalin. Ya kalau lihat yang kayak gitu. Enggak lah. Kalau di ini kan kita backtest ya namanya. Kalau asli kan nggak kayak gitu. Kita nggak 24 jam kayak gini. Tapi iya juga sih. Cuma kalau ada momen aja. Jadi kita nggak trade setiap saat kan. Pasti sehari paling satu dan dua lah. Atau Belum ada tuh. Kita geser time frame aja biar ini dia lagi jelek. Beresin aja. Enak tuh ambil yang kecil-kecil. Kalau imbalance yang gede tuh bahaya. Kan gue pernah kena tuh. Kampret emang. Gara-gara lebar banget. Makanya gue takut. Gue ambil yang kecil aja. Udah gitu yang kecil tuh konfirmasinya lebih enak. Dia gesernya cuma sedikit liquidity-nya. Kayak tadi. Nah, jadi kena SL-nya tuh lebih terjaga. Apa resikonya lebih enak. Oh di sini nih tadi bukan imbalance. Ini kan order block. kecil banget guys. Ya ambil yang kecil-kecil. Hah?
Ah, enak tuh di sini nih. Ini udah jauh. Kaki dikit aja. Jadi, kakinya dulu dikit. Gue lihat dulu nih. Underdog, imbalance. Nggak ada kali deh, apa? Apa? Ya, kita lagi nyari ini, pause aja. Ininya, ya. Nah ini lagi record biar ke kelamaan. Kan lama banget sih. Orang gabut amat lihat 41 menit. Lihat kita. Iya, bener juga. Ini kan mau ini. Jam 4 pas ketemu setup aja di ini. Kayak titik. Mending up nih, gede banget. Kapan? Deg-degan. Lama banget. Ah, ketinggian nih, ketinggian. Iya. Ini harusnya di sini sih tadi gue maksa. Nah ini kan hire-nya di sini ya. Nah gue mah di Ini sini. nih. Biarin dah gue pengen lihat. Karena kita setupnya juga telat. Kan kalau kalau di sini kan bisa gede ya, bener ya. Kalau di sini tadi mungkin karena geser sedikit dia tuh jadi kecil ya. Jadi gue mau maksa ambil dikit. Ngambil gede. Karena itu juga sih. Kita harus ini terus. Saya yang perlu diperhatiin tuh ya, yang high-nya sih tadi Harus gue ngerasa maksa. cukup. Iya, benar-benar. High-nya tuh di sini, ya kan? Saya tadi udah oke lah, udah bener lah. Nah pas kayak gini tuh pause aja. Pas kayak gini, Lagi nyari. unpause dulu dah. Oh, simpulan. Nah, ini tadi kita dapat di sini. Nah, ini salah satu invalidasi nih. Ini order block di sini. Imbalance ke sini kan. Dia naik imbalance, naik, turun. Dia ngasih imbalance lagi tapi di sini. Nah, ini cacat. Nah, ini nggak berarti nggak valid. Kita ambil lagi ke sini. Kita ambil ke sini. Dia masih order block nih. Dia imbalance-nya sempurna nih. Sempurna. Dia turun. Langsung langsung ngasih rejection. Rejectionnya ngepas di situ. Kita ambil posisi di sini. Misal di sini bisa taruh di S-nya di sini. Kecil banget. Kecilan. Iya, emang harus kecil biar dapatnya mantep. Nah, gue taruh TP-nya 1:4 di sini juga oke. Atau di sini terakhir. Nih, wah 1:6 nih. Bisa banting nih kita nih. Ini
double confirmation ya di sini. Ini juga sama nih, konfirmasi kedua. Jadi dia udah valid banget, soalnya udah dapat double confirmation. Mungkin segitu aja kali ya kesimpulannya ya. Oke lah.